कहाँ है? Halo sedulur sinema sekejap. Jumpa lagi di channel penuh kejutan, tempat di mana nonton film berjam-jam itu opsional, tapi ngerti alurnya itu wajib. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat, bahagia, dan saldo dompet tetap aman ya. Nah, kali ini gue bakal bahas alur cerita film India yang absurd tapi seru banget, Andhadhun. Ceritanya tentang seorang pianis yang pura-pura buta, malah keseret dalam kasus tragedi yang bikin otak jungkir balik. Kebayang gak sih? Pura-pura buta aja ribet. Apalagi kalau tiba-tiba jadi saksi kejahatan, auto tegang, panik, dan ngakak dalam satu paket. Jadi, daripada penasaran dan kebanyakan mikir, langsung aja tekan tombol subscribe sekarang juga. Biar tiap ada cerita film seru lainnya, kalian jadi yang pertama tahu. Di pinggiran Poona, seorang petani sedang mengalami gangguan akibat seekor kelinci liar. Ia mengejar hewan itu dengan senapan dan mengarahkannya. Terdengar suara tembakan keras sebelum layar menjadi gelap. Sementara itu, di kota Pune, ada seorang pianis berbakat bernama Akash. Ia hidup sendiri dan dapat memasak serta membersihkan rumahnya sendiri meskipun ia buta. Namun, ada seorang anak kecil yang terus-menerus mengganggunya karena yakin bahwa Akash sebenarnya tidak buta. Anak itu melakukan berbagai cara untuk membuktikan teorinya, tetapi sejauh ini belum berhasil. Suatu pagi, setelah kembali diganggu oleh anak itu, Akash pergi ke sebuah toko musik. Di sana, kita mengetahui bahwa ia berencana pindah ke London dalam sebulan untuk bekerja di sebuah pub terkenal. Pemilik toko musik menganggap Akash sebagai pria luar biasa karena tidak membiarkan kebutaannya menghambat hidupnya. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang mantan aktor Bollywood bernama Pramod Sinha. Ia tinggal bersama istrinya yang masih muda, Simi, di kawasan elit Pune. Meskipun sering dikritik karena perbedaan usia mereka, Pramod tetap bahagia dalam pernikahannya. Selain Simi, satu-satunya keluarga dekat Pramod adalah putrinya dari pernikahan pertama, Dani. Meskipun tidak tinggal bersama mereka, Dani sesekali mengunjungi ayahnya. Suatu hari, Akash tertabrak skuter saat mencoba menyeberang jalan. Pengendaranya adalah seorang gadis bernama Sophie. Ia merasa sangat bersalah dan mengundang Akash makan siang sebagai permintaan maaf. Saat berbincang, Sophie mengetahui bahwa Akash adalah seorang pianis dan mengundangnya untuk tampil di restoran milik ayahnya. Kemudian, Akash pulang ke rumah dan melepas kacamatanya. Saat itu, kita mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak buta. Ia hanya berpura-pura selama bertahun-tahun. Ia beralasan bahwa berpura-pura buta membuat kreativitas musiknya mengalir lebih baik. Itulah sebabnya ia menjalani kebohongan ini dan bahkan membangun karir dari kebohongannya. Keesokan harinya, Akash datang ke restoran Sophie untuk pertama kalinya dan mulai memainkan piano. Semua orang terkesan, terutama karena mereka mengira ia buta. Kebetulan, Pramod Sinha juga ada di restoran itu dan turut terpukau oleh permainan Akash. Beberapa hari lagi adalah peringatan pernikahan ketiga Pramod dan Simi. Pramod ingin memberi kejutan untuk istrinya dengan pertunjukan musik langsung. Akash pun setuju untuk datang dan bermain di apartemen mereka. Namun, karena ingin membuat kejutan, Pramod berbohong kepada Simi bahwa ia akan pergi ke luar kota. Simi merasa kesal tetapi tetap mengerti karena suaminya memang pria sibuk. Saat perjalanan pulang, Sophie terjebak hujan dan terpaksa menginap di rumah Akash. Ia berganti pakaian di depan Akash, yang pura-pura tidak melihat. Dalam beberapa hari terakhir, mereka mulai merasakan ketertarikan satu sama lain, hingga akhirnya mereka saling mendekat dan menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya, Akash datang ke apartemen Pramod. Simi membuka pintu dan menyuruhnya pergi karena suaminya tidak ada di rumah. Akash bersikeras bahwa ia sudah dijadwalkan untuk bermain piano di sana, tetapi Simi tetap menolak. Namun, karena merasa canggung di depan tetangganya yang sudah tua, Simi akhirnya mengizinkannya masuk. Saat Akash mulai bermain piano, ia menikmati pertunjukannya, sampai ia menyadari ada tubuh Pramod Sinha tergeletak di lantai dan tidak bergerak. Akash terkejut luar biasa, tetapi ia tetap berpura-pura bermain dan tidak menunjukkan rasa panik. Simi berpikir bahwa karena Akash buta, ia punya cukup waktu untuk menyembunyikan tubuh suaminya. Sementara itu, Akash berjalan menuju kamar mandi dan melihat dengan jelas tubuh Pramod. Namun, ia tetap berpura-pura tidak tahu dan memasuki kamar mandi, di mana ia menyadari ada seorang pria yang bersembunyi di dalamnya.
Agar tidak dicurigai, Akash tetap tenang, bahkan buang air kecil di depan pria tersebut sebelum kembali ke pianonya. Dalam kilas balik, kita melihat bahwa Simi ternyata ada main dengan pria di kamar mandi itu. Pramod memergoki mereka, sehingga mereka panik dan akhirnya menembaknya hingga tidak bergerak lagi. Sementara Akash terus bermain piano, Simi dan kekasihnya mulai membersihkan tempat kejadian dan memasukkan tubuh Pramod ke dalam koper. Untuk mengelabui tetangga, Simi berpura-pura berbicara dengan suaminya seolah-olah Pramod baru saja pulang. Akash mengikuti permainan itu dan akhirnya pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Begitu di luar, Akash terduduk, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Ia sadar bahwa ia telah menyaksikan sebuah tragedi mengerikan dan harus memutuskan langkah selanjutnya. Saat itulah seorang penjual lotre lokal bernama Saku menghampirinya dan menawarkan bantuan dengan memanggil bajai untuknya. Sopir bajai itu, Merli, mengenali Akash sebagai pelanggan tetapnya dan membawanya ke kantor polisi sesuai permintaannya. Akash telah memutuskan untuk melaporkan apa yang ia lihat ke polisi. Namun, tepat sebelum ia sempat berbicara, Inspektur Polisi Manohar tiba, orang yang sama yang membantu Simi dalam kasus Pramod. Akash langsung terdiam di tengah kalimat dan berpura-pura mengeluh tentang kucingnya yang sudah tidak ada. Manohar segera mengenali Akash dan mengantarnya pulang untuk memastikan bahwa cerita tentang kucing itu benar. Ia juga ingin menguji apakah Akash benar-benar buta dan tidak tahu tentang kematian Pramod. Untuk mengetesnya, Manohar tiba-tiba melemparkan pisau ke arah Akash. Namun, Akash tidak bereaksi sedikitpun, membuat Manohar percaya bahwa ia memang buta. Setelah inspektur pergi, Akash kembali bekerja di restoran seperti biasa agar tidak dicurigai. Simi juga datang ke restoran dengan santai, memberitahu orang-orang bahwa suaminya sedang bepergian untuk urusan kerja. Keesokan paginya, berita tentang tragedi Pramod muncul di televisi. Dikatakan bahwa ia kehilangan nyawa akibat perampokan, dan tubuhnya ditemukan di dalam mobilnya dekat jembatan dengan jam tangan serta perhiasan yang hilang. Manohar mengambil alih kasus ini sendiri untuk memastikan bahwa kebenaran tidak pernah terungkap. Dalam penyelidikan, Putri Pramod, Dani, Simi, dan Akash dipanggil ke kantor polisi. Dani mencari kepastian dari Simi, tidak tahu bahwa wanita itu sebenarnya adalah pelaku dari tragedi ayahnya. Sementara itu, Akash memilih diam karena takut berakhir seperti Pramod. Pada saat pemakaman, seorang tetangga, Nyonya Desai, mendekati seorang polisi. Ia memperhatikan sesuatu yang janggal pada hari kematian Pramod, terutama karena ia melihat Akash datang ke apartemen itu. Simi menyadari bahwa wanita tua itu bisa menjadi masalah jika terus menyelidiki kasus ini. Karena itu, saat mereka sedang sendirian, Simi mendorong Nyonya Desai dari balkon, menghilangkan nyawanya. Sayangnya bagi Akash, ia menyaksikan insiden itu dengan mata kepalanya sendiri, namun lagi-lagi harus berpura-pura tidak melihat apapun. Ketakutan, Akash buru-buru pulang dan menelepon Sophie untuk menceritakan segalanya. Tapi tanpa sepengetahuannya, anak kecil yang selalu mencurigainya merekam video dirinya saat menelepon. Sebelum Sophie tiba, Simi datang ke rumah Akash dan menawarkan permen dari pemakaman Pramod. Akash tetap waspada dan mengizinkannya masuk. Ia membuatkan kopi untuk Simi, tetapi saat berbalik, ia terkejut melihat Simi mengenakan topeng Ghost Fudge. Simi mencoba menakut-nakutinya untuk melihat apakah ia benar-benar buta. Namun, Akash tetap tidak bereaksi. Saat mereka mengobrol, Simi tiba-tiba mengacungkan senjata ke arah Akash, memaksanya mengakui bahwa ia telah melihat kejadian itu. Tak punya pilihan lain, Akash akhirnya mengaku. Ia bersumpah tidak akan memberitahu siapapun dan berjanji akan segera pindah ke London. Tapi tiba-tiba, ia mulai merasa pusing dan akhirnya pingsan. Ternyata Simi telah meracuni permen yang diberikannya. Beberapa saat kemudian, Sophie tiba di rumah Akash. Anak kecil yang merekam video tadi menunjukkan bukti bahwa Akash sebenarnya tidak buta. Marah dan kecewa, Sophie mengetuk pintu dengan keras. Namun, yang membukakan pintu adalah Simi dalam keadaan tanpa busana, berpura-pura seolah ia baru saja tidur dengan Akash. Sophie yang patah hati pun pergi dengan marah, meninggalkan Akash sendirian dalam bahaya. Beberapa jam kemudian, Akash terbangun dengan perasaan aneh di matanya. Ia mencoba membuka matanya, tetapi tidak bisa melihat apapun. Ia benar-benar buta sekarang. Simi telah membuatnya buta secara permanen. Kini, bahkan jika ia mencoba mengatakan yang sebenarnya, tak ada yang akan mempercayainya. Dalam keputusasaan, Akash mencoba menelepon Sophie untuk meminta bantuan,
tetapi Sophie sudah memblokir nomornya. Ia kini benar-benar sendirian. Sementara itu, hubungan antara Manohar dan Simi mulai retak akibat insiden ini. Manohar marah karena Simi tidak langsung melenyapkan Akash, melainkan hanya membuatnya buta. Simi membela diri, mengatakan bahwa ia bukan seorang yang psikopat. Malam harinya, Manohar memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Ia menyelinap ke rumah Akash dan berusaha mencekiknya hingga tidak bernyawa. Akash berjuang mati-matian dan akhirnya berhasil melukai Manohar sebelum melarikan diri. Namun, ia kesulitan bernavigasi karena sekarang benar-benar buta. Pagi harinya, ia terbangun di sebuah rumah sakit, dikelilingi oleh dokter suami, sopir bajai Merli, dan penjual lotre saku. Mereka mengaku telah menemukannya di jalanan semalam dan membawanya ke rumah sakit. Akash meminta dokter suami untuk membantunya membuat janji dengan dokter mata. Prioritas utamanya adalah mendapatkan kembali penglihatannya, lalu melarikan diri dari negara ini. Namun, jam demi jam berlalu dan ia tidak pernah dibawa ke dokter mata. Di luar, Saku, Merli, dan dokter suami sedang merundingkan jumlah uang yang akan mereka dapatkan. Mereka ternyata berencana menjual organ Akash di pasar gelap. Sebagai pria buta tanpa keluarga, ia adalah target yang sempurna untuk operasi ilegal ini. Akash pun diletakkan di atas ranjang rumah sakit, tanpa mengetahui bahwa ia akan segera kehilangan lebih dari sekadar penglihatannya. Akash mendengar mereka berbicara tentang operasi dan langsung panik. Mereka menahannya, membuatnya sadar bahwa mereka berencana melakukan sesuatu yang buruk. Mereka menyuntiknya dengan obat bius, tetapi sebelum kehilangan kesadaran, Akash menyebutkan bahwa Saku memiliki tato Dewa Shiva di lengannya. Ketiganya terkejut karena tidak ada yang pernah memberitahu Akash tentang tato itu. Mereka menganggapnya sebagai tanda dari Tuhan dan memutuskan membatalkan rencana tersebut. Ketika terbangun, Akash diberitahu bahwa mereka hampir membunuhnya. Mereka bertanya apakah ia benar-benar buta, dan Akash menegaskan bahwa ia tidak bisa melihat. Namun, ia menawarkan cara yang lebih baik bagi mereka untuk mendapatkan uang, dengan harapan mereka akan membiarkannya hidup. Akash lalu menceritakan semua tentang Manohar dan Simi, serta bagaimana mereka menghilangkan nyawa Pramod. Ia menambahkan bahwa para pelaku itu memiliki 1 juta rupiah yang bisa mereka bagi jika mereka mau memerasnya. Mata mereka langsung berbinar karena keserakahan. Mereka setuju untuk membantu Akash. Di adegan berikutnya, Simi pulang ke rumah dan terkejut melihat Akash sedang bermain piano bersama Dani. Ia panik karena khawatir Akash akan membongkar kebenaran. Simi segera menelepon Manohar dan menyuruhnya datang ke lokasi tertentu. Setelah itu, ia menawarkan tumpangan kepada Akash, sebenarnya untuk membawanya ke Manohar agar bisa dieksekusi. Di tengah perjalanan, Akash meminta 10 lah rupiah, sekitar 100 juta rupiah, agar ia bisa melakukan transplantasi kornea dan tetap diam. Namun, Simi menolak. Tapi Akash sudah memiliki rencana cadangan. Merli, si sopir bajai, tiba-tiba memblokir mobil mereka. Saat Simi teralihkan perhatiannya, Akash menyuntiknya dengan obat bius. Kelompok ini lalu menculik Simi dengan tujuan meminta tebusan besar dari Manohar. Kemudian, Akash menelepon istri Manohar, Rasika, dan memberitahunya segalanya. Ia meminta 1 juta rupiah jika Rasika tidak ingin reputasi suaminya hancur. Namun, Rasika yang memiliki temperamen buruk menjadi sangat marah. Ia mengancam akan menghilangkan suaminya sendiri. Manohar hampir dieksekusi oleh istrinya, tetapi mereka terhenti ketika polisi menelepon. Mereka menemukan mobil Simi di jembatan, dengan sepatu dan dompetnya tertinggal, membuatnya tampak seolah-olah ia telah melompat dari jembatan. Sementara itu, Simi menolak bekerja sama dengan kelompok penculiknya. Untuk menakutinya, dokter suami mengambil darahnya dan mengancam akan menjual ginjalnya demi uang. Di malam hari, Manohar akhirnya tiba dengan koper penuh uang sebagai tebusan. Namun, tepat sebelum rencana mereka dieksekusi, Saku dan Merli mengkhianati Akash. Mereka mengikatnya ke kursi dan pergi untuk menjalankan rencana mereka sendiri. Mereka tidak mempercayai Akash dan ingin mengambil seluruh uang itu untuk diri mereka sendiri. Ironisnya, Akash dan Simi kini terkunci di ruangan yang sama sebagai tawanan. Simi tertawa dan menyebut Akash sebagai pecundang. Namun, Akash membalasnya dengan berkata bahwa ia yang seharusnya lebih takut, karena sekarang, ia hanyalah beban bagi Manohar. Cara terbaik bagi Manohar untuk menyelamatkan dirinya sendiri adalah melenyapkan Simi. Sementara itu, dokter suami sedang melihat hasil tes darah Simi.
Ekspresinya berubah ketika ia menemukan sesuatu yang penting. Ia segera pergi ke tempat penyekapan untuk bertemu dengannya. Sementara itu, Merli berhasil mengambil koper berisi uang, tetapi sebelum ia bisa melarikan diri, Manohar menembaknya. Saku yang ketakutan menjebak Manohar di dalam lift dan mencuri koper itu sebelum kabur. Ia membawa Merli ke rumah sakit, tetapi kondisinya sudah terlalu parah untuk diselamatkan. Saat Saku membuka koper uang itu, ia baru sadar bahwa uang yang diterimanya adalah palsu. Di dalam ruangan, Simi berhasil melepaskan ikatan tangannya dan menyerang Akash untuk melenyapkannya. Namun, sebelum ia berhasil, dokter suami datang dan menghentikannya. Terjadi perkelahian, dan akhirnya Simi pingsan. Dokter suami lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobil dan berkendara bersama Akash menuju Mumbai. Di perjalanan, ia mengungkapkan fakta mengejutkan. Golongan darah Simi adalah BRH negatif, yang sangat langka. Seorang anak perempuan dari keluarga kaya sangat membutuhkan transplantasi hati dari seseorang dengan golongan darah seperti Simi. Jika mereka menjual organ Simi, mereka akan mendapatkan lebih dari 50 juta rupiah. Dokter suami menawarkan setengah dari uang itu kepada Akash, cukup untuk melakukan transplantasi kornea dan mendapatkan kembali penglihatannya. Namun, Akash merasa tidak nyaman karena harus melenyapkan Simi demi mendapatkan uang. Tiba-tiba, film melompat 2 tahun ke depan. Sophie sedang berlibur di Eropa, menikmati hidupnya setelah melupakan semua yang terjadi dengan Akash. Namun, masa lalu kembali menghantuinya ketika ia melihat poster Akash sedang bermain piano di luar sebuah pub. Ia masuk dan melihat Akash benar-benar bermain di atas panggung, persis seperti impiannya dulu. Setelah pertunjukan, Sophie mendekati Akash dan meminta penjelasan. Saat mereka dalam perjalanan ke Mumbai, dokter suami berhenti untuk menyuntikkan obat bius lagi ke Simi. Namun, Simi tiba-tiba menyerang dan melenyapkannya. Setelah itu, ia memaksa Akash turun dari mobil dan mencoba menabraknya. Ia hampir menabrak Akash ketika tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ini adalah suara tembakan yang sama seperti di awal film, ketika petani menembak kelinci. Kelinci itu melompat ke kaca depan mobil Simi, membuatnya kehilangan kendali dan menabrak sesuatu. Simi hilang nyawa di tempat akibat kecelakaan itu. Akash kemudian melarikan diri ke Mumbai dan akhirnya berhasil pergi ke London dengan bantuan seorang teman. Sejak saat itu, ia bekerja sebagai pianis di pub, menjalani hidupnya seperti yang ia impikan. Sophie mengajaknya untuk berbincang lebih lama, tetapi ia harus mengejar penerbangan keesokan paginya. Mereka berjanji untuk tetap berhubungan dan berpisah. Di adegan terakhir, Akash berjalan di jalanan dan memukul kaleng dengan tongkatnya. Meninggalkan pertanyaan besar bagi penonton, apakah ia masih buta atau sudah bisa melihat lagi?